gimana ini? Nggak apa-apa. Upayakan aja supaya jadi urutan keempat. Supaya jadi urutan Ya biasa kan? Artinya sebuah sirkulasi itu akan berjalan dan bergerak terus. Surya Paloh mulai nyerah, ngarep Anies jangan turun ke posisi 4. Ditulis oleh Sardi dari SeaWorld.com. Ya kan Pak Jokowi sudah jawab bahwa saya diundang sama beliau kan. Dari Pak Paloh seperti apa? Ya saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Sejak mengusung Anies hingga sekarang, baru kali ini saya melihat Nasdem begitu terpuruk dan pesimis. Biasanya optimis dan yakin, tapi sekarang Nasdem kayak kehilangan semangat juang. Ada beberapa indikator yang membuktikan Nasdem mulai lemas dan tidak punya semangat. Yang pertama adalah hasil survei Anies yang tetap di posisi ketiga, tidak bisa menang dari Prabowo apalagi Ganjar. Mau tahu apa reaksi Surya Paloh? Dia bilang gak apa-apa, upayakan saja supaya gak jadi urutan keempat. Dari kalimat yang dia ucapkan sangat jelas kalau dia mulai pesimis. Biasanya kalau orang optimis itu tetap yakin Anies bakal menjadi nomor 1. Tapi dia cuma bilang tidak masalah, asalkan jangan sampai jatuh ke urutan keempat. Gak apa-apa. Upayakan aja supaya jadi urutan keempat. Supaya jadi urutan Ya biasa kan? Artinya sebuah sirkulasi itu akan berjalan dan bergerak terus. Ini sama saja dengan mengaku kalah sebelum bertanding. Mau jadi presiden itu tidak cukup dengan posisi ketiga atau kedua. Kalau mau jadi presiden, artinya wajib menang pilpres. Ini kayak orang yang gak ada semangat juang. Ini adalah kalimat yang menghibur diri sendiri. Saran saya sih mendingan mundur saja deh, ketimbang habisin tenaga dan waktu, dan ujung-ujungnya kalah karena lawan terlalu berat. Dari kalimat yang dia ucapkan, aura optimis itu mulai redup, mental mulai menipis. Kalau begini caranya, ini sama dengan setengah jalan menuju kekalahan. Siapapun yang pesimis artinya udah setengah kalah. Indikator selanjutnya adalah ketika Surya Paloh bilang Jokowi tak lagi menganggap Nasdem sebagai bagian dari koalisi pemerintah. Sedih banget ya. Saya sampai berpikir, kok Nasdem jadi begini ya? Jokowi terlalu terang-terangan jaga jarak atau bahkan menolak Nasdem. Cara Jokowi kasih kode keras itu memang agak keras. Jokowi terus menghindar dari Nasdem. Nasdem dibikin sampai gerah dan gak nyaman dengan situasi ini. Indikator selanjutnya adalah Nasdem mulai mengemis perhatian dari Jokowi. Ini terlihat dari rencana Surya Paloh yang mau ketemu dengan Jokowi. Dia minta bertemu Jokowi. Dia bakal menunggu sampai Jokowi punya waktu luang. Sedih banget ya. Ini ibarat seorang pria yang udah ditolak cintanya tapi terus berharap. Meminta bertemu untuk memberi penjelasan tapi tidak digubris. Memangnya Surya Paloh sanggup tunggu Jokowi punya waktu luang? Bisa-bisa dia tunggu sampai lebaran kuda. Untuk sekedar ucapan ulang tahun aja tidak diucapkan Jokowi kok. Gimana Jokowi mau luangkan waktu bertemu Surya Paloh? Mungkin Surya Paloh merasa dia masih bisa membujuk Jokowi. Minimal agar jangan terlalu keras. Minimal Anies tidak makin terpuruk, tidak jatuh ke posisi keempat di survei selanjutnya. Ini adalah upaya terakhir Surya Paloh untuk menyelamatkan Anies sekaligus Nasdem. Indikator lainnya adalah ketika Surya Paloh bertemu dengan Luhut. Mungkin ini adalah pertemuan alternatif kalau tidak bisa ketemu Jokowi. Luhut pun jadi. Luhut dan Jokowi termasuk punya hubungan sangat dekat. Mungkin Nasdem menyampaikan sesuatu ke Luhut agar disampaikan ke Jokowi. Salah satunya adalah Surya Paloh minta agar Jokowi tidak terlalu ikut campur dalam urusan politik jelang Pilpres 2024. Surya Paloh, JK, Anies, dan Demokrat kompak dalam hal ini. Ini bisa bermakna satu hal penting, yaitu mereka sangat takut pengaruh Jokowi bikin nama mereka tenggelam. Baru kali ini ada partai politik yang sangat tidak berdaya di hadapan seorang presiden. Baru dicuekin gitu aja langsung lemas dan sedih. Harusnya Nasdem menjadikan ini sebagai cambuk untuk semakin giat berjuang dan memenangkan Anies. Ngemis perhatian dari Jokowi sama saja dengan menurunkan wibawa partai. Harusnya jual mahal sedikit lah. Kalau ditolak, ya sudah, tetap santai dan peduli amat dengan Jokowi. Itu baru namanya ada pendirian kuat.
Udah tahu Anies itu antitesis Jokowi, suka melawan dan kadang sengaja berseberangan dengan Jokowi. Nasdem malah nekat mengusung. Kalau ada yang bilang Jokowi itu tidak bersikap negarawan terkait Nasdem, coba bayangkan ilustrasi ini. Saya bersahabat sudah cukup lama dengan satu orang, lalu satu orang ini kemudian memilih berteman dengan musuh saya, lalu mengaku akan tetap bersahabat dengan saya. Siapa yang mau percaya? Apa-apa. Wajar kalau saya menjaga jarak ketimbang terjadi apa-apa nantinya. Jauh lebih baik Nasdem move on dan fokus ke Anies saja. Kasihan Anies karena peluang menang sangat kecil. Nasdem harus menghibur Anies. Kalau Nasdem ikutan sedih karena dijauhi Jokowi, siapa yang menghibur siapa? Bagaimana menurut Anda? Skakmat pemimpin munafik, Anies minta rakyat jangan pilih capres ingkar janji. Program rumah DP 0 auto diungkit. Pakar tukang ngibul selama ini justru entenis. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Kompetisi gagasan, kompetisi rencana, kompetisi rekam jejak. Pegiat media sosial Cusnul Khotimah menyoroti pernyataan calon presiden usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan yang meminta masyarakat untuk tidak memilih calon presiden yang sering ingkar janji. Menurut dia, pemimpin yang selama ini sering ingkar janji justru Anies Baswedan itu sendiri. Hal itu disampaikan Cusnul Khotimah dalam akun Twitter pribadinya pada Senin 8 Mei 2023. Cusnul Khotimah menyinggung soal rumah DP 0 rupiah, OKOC, janji tidak menggusur tapi menggusur juga, dan kohar-kohar telak reklamasi tapi ngibul juga. Sebelumnya, calon presiden usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan meminta masyarakat untuk tidak memilih calon presiden yang sering ingkar janji. Menurutnya, calon presiden seperti ini jelas membuat masyarakat sengsara jika keluar sebagai pemenang pemilu. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, untuk memilih calon presiden masyarakat harus jeli. Jangan sampai mereka hanya terpikat pada janji-janji manis capres tanpa melihat rekam jejak yang bersangkutan. Lebih lanjut, Anies Baswedan mengatakan rekam jejak seorang capres adalah gambaran kepemimpinannya di masa depan. Jadi, jika seorang capres bermasalah di masa lalunya, maka masa depan bangsa juga tidak akan baik jika berada di tangannya. Justru Anieslah yang bermasalah di masa lalunya dan selalu ingkar janji kampanye pada masyarakat DKI. Salah satu janjinya semasa kampanye dulu yang belum dituntaskannya adalah program rumah dengan DP 0%. Saat masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 yang silam, Anies Baswedan menjanjikan akan membangun rumah dengan uang muka 0% bagi warga DKI Jakarta. Program rumah dengan uang muka 0% itu adalah motonya maju kotanya bahagia warganya untuk mensejahterakan warga DKI Jakarta jika memilihnya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan ingin mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat DKI Jakarta dengan menjanjikan rumah bagi warga Jakarta yang belum memiliki rumah sendiri. Program tersebut juga masuk dalam paket program OKOC yang digagas oleh Anies Baswedan dan wakilnya saat itu, yang kini sudah jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Anies Baswedan berjanji bahwa program rumah dengan uang muka 0% tersebut nantinya akan menjadi proyek kerjasama antara pemerintah Provinsi DKI dengan Bank DKI. Saat itu Anies Baswedan memaparkan program tersebut dengan runut mulai dari skema perbankan sampai akad kredit dengan pola pembayaran tanpa uang muka. Syaratnya mudah bagi warga Jakarta yang ingin punya rumah sendiri di Jakarta, yaitu harus konsisten menabung selama 6 bulan dengan jumlah nominal saldo yang konsisten. Maka jika warga DKI Jakarta berminat, ingin punya rumah sendiri di Jakarta, persyaratannya wajib menabung sejumlah uang dalam kurun waktu 6 bulan di Bank DKI. Lalu setelah itu akan diberi akses untuk melakukan cicilan rumah. Tabungan tersebut nantinya akan diklaim sebagai pengganti uang muka. Oleh karenanya, nominal tabungan harus mencapai minimal 10% dari harga rumah yang diinginkan. 5 tahun telah lewat, tapi janji itu tidak pernah terlaksana. Saya jadi berpikir, membandingkan kinerja Anies Baswedan dengan Presiden Jokowi, baik saat masih sebagai Gubernur DKI maupun saat jadi Presiden.
Makanya tak heran jika kemudian Anies selalu memblow up capaian semuanya secara habis-habisan. Seolah untuk menutupi janji-janji yang tak terrealisasi atau proyek yang gagal dan dihentikan oleh DPRD DKI. Jika kita perhatikan, ia akan bangga dengan pencapaian yang terlihat secara kasat mata. Kemudian, menuangkan dalam bentuk hingar-bingar dalam sebuah gebyar panggung yang besar. Dibumbui rangkaian kata kalimat yang membuai jiwa dan raga warga Jakarta, berharap meluapkan janji yang sudah terucap tapi belum tuntas terlaksana. Lalu mengiringnya kebangunan megah yang ada, kendati itu juga program lanjutan para pemimpin sebelumnya. Bagaimana kalau menurut Anda?